Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani Hasibuan dengan NPM 2311111000078. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat diagram BPMN proses pembelian barang online menggunakan Camunda Modeler. Diagram ini terdiri dari 3 pool utama, yaitu customer, sistem, dan gudang. Kita akan memodelkan seluruh proses mulai dari pelanggan memilih produk sampai barang dikirim oleh gudang. Diagram ini juga menggunakan 3 jenis gateway, yaitu exclusive gateway, inclusive gateway, dan parallel gateway, sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Baik, yang pertama di sini yaitu kita memulai dari proses customer. Di sini saya membuat tool atas nama customer. Selanjutnya, saya akan membuat lingkaran yang saya beri nama start atau memulai. Nah, dari lingkaran ini kita akan memulai semuanya. Baik, selanjutnya melakukan aktivitas yang pertama yaitu telusuri produk. Jadi pelanggan bisa menelusuri produk di halaman ini. Lanjut ke aktivitas berikutnya yaitu memilih produk yang ingin dibeli. Jadi sebelum membeli sesuatu, pelanggan bisa memilih produk terlebih dahulu. Dan aktivitas selanjutnya yaitu pelanggan melanjutkan ke langkah tambahkan ke keranjang. Di sini pelanggan menambahkan apa yang ingin dibeli, menambahkannya di keranjang. Baik, proses selanjutnya yaitu setelah melanjutkan ke langkah tambahkan keranjang. Di sini terdapat tahap exclusive gateway yang dimana pelanggan harus menentukan apakah pelanggan ingin melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian. Nah, di sini saya memberi nama exclusive gateway-nya itu lanjutkan atau batalkan. Nah, setelah itu terbagi dua aktivitas, yang dimana aktivitas itu ada aktivitas batal ataupun lanjut. Nah, di sini pelanggan diminta memilih salah satunya. Setelah memilih, jika pelanggan memilih opsi batal, maka proses akan kembali ke aktivitas awal, yaitu aktivitas telusuri produk. Nah, jadi jika teman-teman memilih batal, maka akan kembali ke proses awalnya, yaitu telusuri produk. Sedangkan jika teman-teman memilih melanjutkan atau lanjut, maka di sini alur bergerak menuju aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas melanjutkan pembayaran. Di sini saya menulis lanjutkan ke pembayaran. Setelah memilih untuk melanjutkan pembayaran, pelanggan memasuki sebuah inclusive gateway. Inclusive gateway ini memungkinkan dua aktivitas dilakukan secara paralel sesuai kebutuhan pelanggan, yang dimana pelanggan bisa melakukan dua aktivitas sekaligus. Baik, di sini saya membuat dua aktivitas yang dilakukan secara sekaligus, yaitu
aktivitas kirim info pengiriman serta melalui aktivitas kirim info, serta memilih metode pembayaran melalui aktivitas pilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pada tahap pemilihan metode pembayaran ini terdapat eksklusif gateway yang mengarahkan pelanggan untuk memilih salah satu dari dua opsi. Itu credit card atau e-wallet. Keputusan ini kemudian dikirim ke sistem melalui message flow berupa garis putus-putus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poll system. Sistem menerima dua jenis informasi. Yang pertama, sistem menerima yaitu terima informasi pengiriman dari kirim info pengiriman. Nanti setelah dari kirim info pengiriman, maka akan diterima oleh sistem. Yang kedua yaitu terima info pembayaran baik melalui credit card maupun e-wallet. Di sini saya menggunakan e-wallet. Jadi informasinya itu terima info pembayaran melalui e-wallet. Baik, setelah itu kedua informasi ini kemudian bertemu di sebuah parallel gateway join, yang dimana parallel gateway join ini memastikan bahwa sistem telah menerima kedua data tersebut sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Baik, aktivitas selanjutnya itu adalah aktivitas proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, maka terdapat sebuah eksklusif gateway yang memutuskan apakah pembayaran berhasil atau tidak. Di sini saya menuliskan pembayaran sukses tanda tanya. Di pembayaran sukses ini akan menghasilkan salah satu notifikasi.
apakah pembayarannya sukses atau gagal. Jika pembayaran gagal atau no, sistem mengirimkan notifikasi melalui aktivitas, yaitu pemberitahuan kegagalan. Sedangkan jika pembayaran berhasil atau yes, maka sistem akan melanjutkan ke aktivitas hasilkan pesanan, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke bagian pool gudang. Baik, selanjutnya pemrosesan atau pool yang terakhir yaitu pool gudang. Di sini saya beri nama pool gudang. Proses dimulai ketika gudang menerima detail pesanan melalui aktivitas terima rincian pesanan. Di sini dari pool sistem yang hasilkan pesanan, maka akan mengkonfirmasi ke pool gudang yang menjadi yaitu terima rincian pesanan. Setelah informasi diterima, gudang memulai aktivitas yaitu siapkan pengiriman sebagai persiapan untuk memproses barang. Langkah terakhir setelah siapkan pengiriman maka adalah aktivitas pesanan pengiriman, di mana barang siap dikirimkan pelanggan. Dan setelah itu proses kemudian ditutup dengan end event. Baik teman-teman, begitu saja mungkin hasil dari saya. Sekian, terima kasih.